kembali lagi bareng aku Destiara Azahra. Jadi kali ini aku mau mereview sebuah buku yaitu Filosofi Teras. Oke teman-teman, jadi buku ini ditulis oleh Hendy Manapiri, seorang penulis sekaligus praktisi periklanan yang mengalami quarter life crisis. Jadi lewat pengalamannya dia menemukan sebuah filosofi kuno yang masih relevan banget nih sampai sekarang, yaitu atau Filosofi Teras. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang buku ini, aku mau review dulu nih dari covernya. Kalau lihat sekilas ya, first impression aku melihat buku ini tuh menarik karena kan ini tuh buku filsafat ya. Jadi karena kebanyakan buku filsafat itu kuno, tapi buku ini tuh enggak, dia punya kesan yang menarik. Ditambah dengan pengambilan warna yang cerah ini bikin tulisannya tuh lebih jelas. Bapak, rumahnya jauh dari sini? Saya nggak punya rumah. Hah? Saya nggak punya rumah. Nggak punya rumah? Bapak hidup sendirian? Ngontrak. Ngontrak. Saya tinggal sama anak-anak. Ada 2, tadinya 3, almarhum 1. Oh, innalillahi. Anak Bapak sekarang sekolah apa gimana? Nah, baru kemarin tuh, baru semalam tuh bantuin jualan sosis. Oh, istri yang jualan apa? Istri saya udah nggak ada. Oh, innalillahi. Bapak ini sehari penghasilannya biasanya berapa, Pak? Alhamdulillah nggak tentu, terkadang nangis, terkadang ketawa. Kalau nangis kan saya terus terang, kewajiban saya kan anak-anak 2 aja, makan berapa? Ya, belum bayar kontrakan. Kontrakan 750, listrik 100.000. Ya, belum sampah tuh 35.000. Pak, aku pengen beli deh ininya. Boleh nih. Pakai dong, pakai. Ya, ini aku pakai apa ya? Pakai, ini cakep. Udah. Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia. Oke, kita lanjut ke pembahasan bukunya. Insight pertama, the problem with positive thinking. Nah, mungkin kita tuh sering dengar ya kekuatan positive thinking. Biasanya kalau kita lagi ada masalah, orang di sekitar kita tuh kan bilang kayak ya udahlah positive thinking aja. Tapi tahu gak sih, ada satu artikel yang menyebutkan bahwa positive thinking itu justru bisa menghambat kita loh. Kok bisa sih? Menurut artikel tersebut, positive thinking itu justru bisa menipu pikiran kita seolah kita mencapai tujuan kita. Nah, jadi ketika kita tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tuh bakal lebih kesel gitu, double keselnya. Karena apa? Karena aku udah positive thinking nih, karena kita udah berharap lebih sama hasil kita. Nah, justru ketika kita nggak mendapatkan hal yang kita harapkan itu, kita akan bertambah sedih guys. Tapi bukan berarti kita gak dilarang untuk positive thinking ya, atau malah disuruh berpikir negatif terus. Enggak ya, justru filosofi Stoa ini mengajak kita untuk tetap hopeful tapi juga realistis dalam menjalankan kehidupan. Jadi daripada kita cuma fokus untuk berpikir positif atau negatifnya aja, kita bisa melatih mental trusting, metode yang membantu kita menemukan balasan antara positive thinking dan negative thinking. Insight yang kedua, ada satu prinsip dalam ajaran Stoa yang disebut sebagai dikotomi kendali. So, some things are up to us and some things are not up to us. Ada hal-hal dalam hidup yang dapat kita kendalikan dan ada juga yang enggak. Para filsuf Stoa sepakat kalau kita hanya fokus pada hal-hal di bawah kendali kita aja nih, yaitu hal-hal yang sifatnya internal. Kalau kita musingin hal-hal yang sebenarnya itu berada di luar kendali kita, itu artinya kita lagi membuang waktu dan tenaga untuk hal-hal yang sia-sia dan harus bersiap untuk menghadapi kecewaan. Tapi pastinya nih dalam hidup kita tuh ada aja hal-hal yang ada di gray area atau kayak nggak sepenuhnya masuk ke yang kita kendalikan atau yang kita nggak bisa kendalikan.
Nah, oleh karena itu, penulisnya juga nih memperkenalkan kita dengan perkembangan konsep dari dikotomi menjadi trikotomi kendali. Jadi, satu, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, seperti opini kita, pertimbangan pribadi, keinginan kita, tujuan internet, pokoknya semua yang berpusat pada diri kita sendiri nih. Nah, yang kedua, ada hal-hal yang gak bisa kita kendalikan, seperti opini orang lain, cuaca, bencana alam. Yang ketiga, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan sebagian. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya kayak ujian, kita mau ujian, atau kita mau presentasi nih. Jadi, contohnya kayak gini. Ketika kita mau presentasi, pasti kita tuh ngerasa gugup, takut, kayak takut banget nih, takut banget. Gimana ya kalau nanti kita presentasi, orang-orang gak ngerti sama materi kita, nah, atau nanti dosennya bakal gimana ke kita nih, atau aduh aku takut banget nih, kita cemas berlebihan. Nah, tenang dan coba deh pikirin perlahan, mana aja nih hal-hal yang perlu kita khawatirkan, seperti gimana sih respon orang lain ketika kita presentasi, atau pokoknya hal-hal yang di luar kita itu kan sama sekali gak berpengaruh ya. Ngapain sih kita pusingin, karena mau digimanin juga gak bisa diapa-apain kan. Tapi bukan berarti kita pasrah sama keadaan kan, karena ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan bisa kita usahakan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menyiapkan materi sebaik mungkin, berlatih, terus prepare lebih, kan itu bisa kita kendalikan. Yang ketiga, hidup selalu berdampingan dengan emosi negatif. Mustahil nih ya rasanya kalau hidup kita tuh nggak ada masalah sama sekali. Emosi negatif akibat suatu masalah itu akan selalu muncul ya, karena setiap hari itu selalu ada kan yang buat masalah tuh buat kita tuh emosi. Nah, tapi emosi negatif itu bukan menjadi hal yang harus terus kita perangi, tapi kita kendalikan. Penulisnya mengungkapkan bahwa sebenarnya hampir setiap peristiwa yang terjadi di hidup kita itu sifatnya netral, tapi akan menjadi baik atau buruk tergantung pada interpretasi dan makna yang kita berikan. Makanya pada saat emosi negatif itu menerpa, mau itu marah, sedih, frustasi, dan lain-lain, kita tuh harus bisa mengontrol interpretasi yang muncul dalam pikiran kita. Di sini kita dikenalkan dengan teknik STAR: Stop, Think, Assess, and Respond. Yang pertama, stop. Saat kita mendeteksi adanya emosi negatif, nah ketika kita marah, menghadapi masalah, kemudian kita udah mulai merasa emosi, nah kita harus berhenti sejenak. Ibaratnya kayak wah berhenti gitu, jangan biarkan perasaan itu terus berlarut-larut. Nah, yang kedua, think and assess, yaitu berpikir dan menilai. Setelah kita mencoba untuk tenang, nah langkah selanjutnya kita coba mulai berpikir dengan jernih dan menilai situasinya. Apakah nih perasaan ini tuh valid dan dapat dibenarkan? Apakah ini berada dalam kendali kita? Dan ada gak ya solusi yang kita lakukan gitu? Terakhir, ada respon. Setelah kita menilai situasi dengan kepala dingin, barulah kita menemukan respon apa sih yang mau kita berikan. Harapannya, karena ini udah melewati proses pemikiran yang matang dan rasional, maka respon yang kita berikan pun harus lebih sesuai dan gak ke bawah keadaan. Jadi, jangan ketika kita sudah emosi, kita biarkan emosi kita terus berlarut, itu gak baik ya. Pokoknya, buku ini tuh seru banget, soalnya meskipun lagi ngomongin soal filosofi nih, tapi cara penulisannya tuh super sederhana, udah dimengerti, dan penulisnya tuh juga banyak kasih pengalaman pribadinya. Jadi ini buku tuh sangat relatable banget buat kita. Tapi nih ya perlu dipahami oleh kita, buku ini tuh bukan berarti sebagai obat yang mujarab gitu untuk kita menghilangkan segala masalah kita atau menjanjikan sebuah kebahagiaan. Tapi buku ini tuh membantu kita sih untuk mengembangkan mental kita biar gak gampang terombang-ambing oleh terpaan kehidupan gitu, dan kita bisa hidup dengan lebih damai, tenang di setiap harinya.
Pokoknya dengan buku ini tuh kayak oke, kita bisa berdamai dengan konflik, terus ya hidup kita tuh lebih tenang karena kita ini adalah seni bodo amat sih sebenarnya. Oke, mungkin segitu aja ya review kali ini. Ini sangat rekomendasi ya dari aku. Kalian harus baca buku ini supaya hidup kalian lebih tenang. Oke, sampai jumpa.